Salam ibu-ibu yang terkasih Tuhan, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan Bapa, atas setiap penyertaan Tuhan yang senantiasa menjagai kami hingga pada saat ini Bapa, kami boleh bersama-sama terhubung Bapa melalui jejaringan ini Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang berotoritas kepada kami sehingga kami dapat mengerti sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus Tuhan yang menuntun hamba-Mu dalam penyampaian firman ini. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom ibu-ibu PWMI yang terkasih. Tema kita pada saat ini ialah optimis di masa kritis. Kita tahu hampir selama 22 tahun ini kita mengalami masa-masa yang sulit yang telah kita hadapi. Dan kita belum tahu sampai kapan masa-masa ini akan berakhir. Bahkan kita tahu bahwa yang kita hadapi dalam masa pandemi ini, kita terus dapat mempengaruhi daripada ekonomi kita, baik itu bisnis kita, baik di dalam kehidupan kita secara sosial maupun kehidupan kita secara pribadi. Bahkan di dalam kehidupan bergereja pula, kita tidak tahu sampai kapan kita akan dibatasi di dalam beribadah. Kita tidak tahu, tapi kita tidak tahu sampai kapan kita akan mengalami ini. Tetapi satu yang kita tahu, bahwa kita akan terus bertahan terus. Kita tahu sampai kapan krisis ini berakhir. Tetapi yang kita tahu, kita harus terus mendoakan ini. Sehingga kita sebagai anak Tuhan, kita harus tetap semangat menjalani kehidupan ini. Ibu-ibu PMI yang terkasih, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat 12 sampai dengan 24. 1 Raja-Raja 17 ayat 12 sampai dengan 24. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku kemudian, barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apakah maksudmu datang kemari ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Kata Elia kepadanya, "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar ke atas dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar."
Sekali lagi saya mau menyapa ibu-ibu yang ada di rumah. Shalom ibu-ibu. Ibu-ibu yang terkasih, pada umumnya saat kita mengalami masalah yang berat, saat kita mengalami masa-masa sukar, saat kita mengalami keadaan sulit di dalam hidup kita, umumnya kita akan menyerah. Dan bahkan tak jarang dari kita menyerah dengan keadaan itu, dan kita bahkan tidak mau berbuat sesuatu. Dan tak jarang pula dari antara kita hanya diam di tempat, dan kita mengasihani diri kita sendiri. Dan lebih parahnya lagi, tak jarang keadaan sulit yang kita hadapi, masa-masa sukar yang saat kita alami, membuat kita berpikiran pesimis, dan justru kita malah menyalahkan Tuhan. Sehingga membuat kita lupa untuk berdoa, membuat kita malas untuk berdoa, membuat kita ogah-ogahan untuk membaca firman Tuhan, bahkan untuk merenungkan firman Tuhan pun kita menjadi malas. Ibu-ibu yang terkasih, mungkin firman Tuhan ini tak asing lagi bagi kita. Pasti di antara kita semua sudah mengetahui alur cerita tentang Elia dan janda dari Sarfat ini. Ibu-ibu, pasti di antara kita tahu keadaan berat yang dihadapi oleh janda ini. Sebagai seorang janda, wanita ini harus menjalani kehidupannya. Dia harus menjadi tulang punggung bagi keluarganya. Apalagi kondisi pada saat itu, di mana negeri yang dia hadapi, negeri yang dia tinggali, mengalami keadaan kemarau yang sangat panjang, mengalami keadaan kekeringan. Bahkan suatu keadaan yang secara manusiawi, hal ini membuat seseorang bakal putus asa dan menyerah pada keadaan yang dia alami, dan merasa semuanya sudah tidak ada harapan lagi. Ibu-ibu, di tengah keputusasaannya, datanglah seorang asing yang dikatakan di sini, yaitu Elia, yang justru meminta pertolongan kepada seorang janda ini. Di dalam keadaannya penuh keterbatasan itu, janda ini masih memberikan respon yang baik. Kita dapat melihat pada ayatnya yang ke-10 sampai dengan ke-12. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, selain meminta minum, Elia juga meminta makanan. Elia meminta roti kepada seorang janda ini. Namun apa daya, seorang janda yang hidup menanggung beban sendiri untuk anaknya, dia tidak memiliki roti. Yang tersisa bagi dia ialah memiliki segenggam tepung dan sedikit minyak padanya. Dan itu membuat dia bimbang untuk memberikannya ini kepada Elia. Karena hanya hal itulah yang ada padanya. Hanya itulah yang tersisa yang ada padanya. Dan apabila tepung yang diolahnya dengan minyak ini diberikan kepada Elia, maka matilah dia kelaparan. Karena hanya itu yang persediaan dia yang terakhir. Maksud hatinya ingin menolong, tapi apa dayalah, karena keadaan keterbatasan yang dia alami membuat dia bingung di dalam kondisi krisis yang dia hadapi. Bagaimana tindakan yang dia lakukan saat itu. Namun di tengah-tengah permasalahan hidup yang dihadapi, janda Sarfat ini menunjukkan kualitas dirinya yang mau murah hati walau di dalam keterbatasannya. Ibu-ibu sekalian, setelah mendengar perkataan yang disampaikan oleh Elia, berimanlah janda itu. Dan akhirnya dia melakukan apa yang dikatakan, apa yang diperintahkan oleh Elia kepadanya, yaitu memberikan roti yang diolahnya kepadanya, abdi Allah itu atau Elia. Ibu-ibu yang terkasih, betapa optimis yang dilakukan janda ini di masa-masa krisis dan kritis yang dialaminya, yang dimana pilihan yang diambilnya penuh resiko, namun mengandung harapan. Setelah dia taat melakukan apa yang diperintahkan abdi Allah itu, maka dia melihat mukjizat Tuhan nyata di dalam kehidupannya. Kita dapat melihat pada ayat yang ke-15 sampai dengan ayat ke-16. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, tak jarang di antara kita saat ini mengalami masa-masa kesulitan. Tak jarang di dalam kehidupan kita mengalami masa-masa sukar maupun masa-masa kritis yang kita alami. Baik itu masalah ekonomi yang kita hadapi. Bahkan seringkali keadaan ekonomi yang mempersulit kita melupakan orang-orang yang di sekitar kita, yang mungkin jauh lebih memperhatinkan dari diri kita.
Tak jarang kita malah membiarkan mereka dan lebih mengasihani diri kita sendiri. Kita merasa kita belum bisa memberikan sesuatu kepada mereka karena kita merasa masih kekurangan, masih keterbatasan karena krisis yang kita saat ini alami. Tapi tidak dengan janda di Sarfat ini. Justru di tengah masa-masa krisis yang dia hadapi, dia tetap percaya dan optimis pada janji Tuhan sehingga dia boleh memberikan apa yang ada pada dirinya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ada seorang pemuda yang tinggal di kawasan ibu kota. Pemuda ini hidup dengan tidak begitu berkecukupan. Dia hidup dengan bekerja sebagai membantu angkat-angkat barang di pasar. Dan dia hanya bisa makan sehari itu sekali. Dan saat dia makan, dia melihat ada seekor anak anjing yang melihat ke arah dia. Tak tega melihat anjing itu yang sedang kelaparan juga, pemuda ini pun memberikan sebagian daripada makanannya itu kepada anjing tersebut. Hampir setiap hari dia makan ke tempat itu, dia memberikan sebagian makanan itu kepada anjing yang dia lihat itu. Bahkan tak jarang saat dia pergi bekerja pagi-pagi, dia melihat ibu-ibu tua yang mau menyeberangi jalan dengan barang-barang jualannya, dia menolong ibu-ibu ini untuk menyeberangi jalan dan membawa barang jualannya. Tak sampai di situ, tak jarang uang makanannya yang hasil kerja keringatnya sedikit dia sisihkan untuk memberikan alat tulis kepada anak-anak yang di pinggir jalan yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, begitu murah hatinya seorang pemuda ini. Di tengah masa krisis yang hidupnya jalani dia mau berbagi, dia memiliki kasih akan sesamanya di dalam kehidupan yang dia jalani. Marilah ibu-ibu, pada saat ini kita mau berbagi, membantu menolong saudara-saudari kita yang mungkin hidupnya belum seberuntung daripada kita. Mari kita mau tetap optimis di masa krisis ini untuk tetap melakukan tindakan yang iman yang nyata, layaknya janda di Sarfat tadi. Di masa-masa krisisnya, dia tetap optimis dengan cara melakukan tindakan iman sehingga dia dapat menolong abdi Allah tadi, yaitu Elia. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, tidak sampai di sana. Masa-masa kritis yang dialami oleh janda ini, betapa perihnya dia ketika yang dirasakan dia saat anaknya, anak satu-satunya harus meninggalkan dia. Dikatakan bahwa anaknya meninggal, mati pada saat itu. Bahkan dia menyalahkan Elia karena dia mengira kedatangan Elia lah yang menyebabkan anaknya mati. Karena dia mengira kedatangan Elia lah membawa hukuman kepadanya atas dosa-dosa yang dia lakukan sehingga anaknya mati. Kita dapat melihat pada ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18. Tapi bukanlah begitu ibu-ibu. Di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah kritis, masalah hidup yang baru kita lalui, yang baru kita jalani, kita telah menemukan solusinya. Kita telah menemukan jalan keluar daripada masalah kritis yang kita hadapi itu. Bahkan saat kita bisa bernafas untuk hal itu, datang lagi masalah yang baru. Datang lagi masa-masa sukar yang baru. Bahkan masalah itu lebih besar lagi menimpa kita. Jauh lebih berat masa-masa itu karena menyangkut kehilangan hal-hal yang sangat berharga, hal-hal yang sangat berarti di dalam kehidupan kita. Bukankah acap kali hal itu membuat kita pesimis? Kita merasa Tuhan itu kemana? Di mana Tuhan itu? Apalah dosa dan kesalahan saya sehingga Tuhan mengambil ini daripada saya? Bukankah hal itu seringkali kita lakukan ibu-ibu? Kita dibuaikan, kita memandang masalah kita begitu besar di tengah krisis ini. Sehingga kita melupakan Tuhan di dalam hidup kita. Hal demikianlah yang dialami janda ini ibu-ibu. Ketika dia sudah jelas awalnya mempercayai Elia sebagai abdi Allah. Bahkan dia telah optimis menghadapi masa kritis dan krisis yang dia lalui. Dia telah mengalami pertumbuhan iman setelah dia melihat langsung mukjizat Tuhan. Yang dimana tepung dan minyak yang sedikit itu tidak pernah habis. Bahkan selalu berkecukupan.
di tengah-tengah kondisi yang saat itu kekeringan. Namun ketika sesuatu yang sangat berharga di dalam dirinya hilang pula iman pengharapan yang ada pada dirinya. Ibu-ibu yang terkasih, di dalam menghadapi kematian anaknya, dapat kita lihat walau janda ini sudah pesimis dalam menghadapi masa-masa krisis dan kritisnya, masa-masa sulit kehilangan orang satu-satunya yang dia cintai, orang satu-satunya yang berharga di hidupnya. Walau dia sempat kehilangan imannya, dia tetap mau mempercayai perkataan Elia dan mau melakukan apa yang dikatakan Elia, dan dia menyerahkan anaknya yang telah mati kepada Elia. Kita dapat melihatnya pada ayat yang ke-19, ibu-ibu. Dikatakan Elia kepadanya, "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamar di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidur. Lalu Elia membawa anak itu ke kamarnya di atas dan mendoakannya. Dia memohon kepada Tuhan dan dia meminta Tuhan agar mengembalikan nyawa anak dari janda ini. Kita dapat melihatnya pada ayat yang ke-20 sampai dengan 21. Dan Allah mendengar seruan doa Elia ini. Dia mengembalikan nyawanya. Kita dapat melihat ayat ke-22. Setelah diberikan anak itu, diberikan Elia kepada janda ini, maka janda tersebut berseru, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan adalah benar." Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, dalam menghadapi persoalan dan masa-masa kritis yang dihadapi janda di Sarfat ini, yang dilakukan oleh Nabi Elia, ialah dia memiliki empati dan juga dia merasa terbebani dan dia merasa bertanggung jawab penuh bagi anak daripada janda ini. Sehingga ia berserah, dia memohon kepada Tuhan di dalam doanya, sehingga Tuhan mendengar doa dan menjawab doa Elia ini. Sehingga Tuhan mendengar doa Elia ini. Elia tidak sekedar berdoa untuk dirinya sendiri, tetapi dia berdoa untuk anak janda tadi. Elia berdoa untuk orang lain. Dan Elia memiliki hidup yang taat kepada Tuhan. Sehingga dengan optimis dia menghadapi masa-masa kritis yang dilaluinya, tentu dengan tuntunan Tuhan. Karena dia tahu bahwa hidupnya telah bersama-sama dengan Tuhan selama ini. Dia tahu bahwa kehidupannya berkenan kepada Tuhan. Makanya dia berani optimis di masa-masa kritis tersebut untuk membawa anak tadi ke kamar dan mendoakannya. Sehingga di dalam masa krisis yang dihadapi oleh janda tadi membawa kemuliaan bagi nama Allah. Nama Allah dipermuliakan, nama Allah diserukan, bukan karena kehebatan dan kehebatan daripada Elia semata. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita selalu optimis dalam menghadapi masa-masa krisis di dalam hidup kita ini. Di dalam mengalami penderitaan yang kita lalui, marilah kita tetap percaya dan setia kepada Tuhan. Dan kita yakini bahwa penderitaan itu kita bawa kepada Tuhan di dalam doa kita. Pada akhirnya penderitaan itu membawa kebaikan bagi kita, asal kita benar-benar percaya dan hidup kita turut dengan ketaatan atas apa yang diperintahkan Tuhan. Amin, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan atas firman yang telah kami dengar Bapa. Biarlah Tuhan di tengah-tengah masa kritis ini Bapa, di tengah-tengah masa sukar ini Bapa, di tengah gejolaknya soalan hidup yang kami hadapi Bapa, membuat kami lupa akan kehendak-Mu Bapa, membuat kami malah menyalahkan Engkau Bapa. Ampuni kami Bapa, tapi ajarkan kami Bapa, agar kami tetap beriman kepada Tuhan, agar kami tetap setia dan taat kepada Tuhan, agar kami tetap optimis melalui masa-masa krisis ini Bapa di dalam hidup kami. Kami percaya tuntunan Tuhan yang melawat kami, memampukan kami menghadapi persoalan masalah kritis di dalam hidup kami ini. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.